ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sedang mencari Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan kita sampaikan selawat dan salam teruntuk Rasulullah. Di tengah-tengah keyakinan kita, banyak model selawat yang kita lakukan. Ketika itu dasarnya ada, maka itu sah-sah saja. Tapi yang pasti, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, kami bisa tahu pandai bagaimana mengucapkan salam kepada engkau ya Rasulullah. Namun kami tidak bisa, tidak tahu bagaimana cara berselawat kepada engkau. Maka dalam kitab hadis sahih kita temukan diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau cukup sekali saja digabung kemudian ditutup dengan fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka tidak pernah kita temukan ada istilah selawat ulang. Ini adalah plesetan. Kita harus hati-hati, agama kita dinodai. Bukan kita tidak setuju dengan tradisi, tapi mari sama-sama kita benarkan dan jangan kita plesetkan agama ini. Kaum muslimin rahimahullah, begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak ingin kita celaka dunia dan akhirat. Maka Allah utuslah seorang untuk menerjemahkan kalam-kalam Allah. Seseorang itu tak lain tak bukan adalah pilihan Allah, yang disebut dengan Nabi, yang disebut dengan Rasul. Nabi berlaku untuk kaumnya sendiri, sedangkan Rasul berlaku untuk seluruh umat. Maka di antara 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Setiap Jumat dibaca oleh khatib sebuah ayat yang semua kita juga telah mengerti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu rukun khutbah adalah mengajak jemaah untuk bersiap takwa. Ayat ini selalu dibacakan dan di akhirnya kita pahami wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada di antara kita mati sebelum kita menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Maka apa yang ingin kita sampaikan, sampaikan pada kesempatan pendek ini, tawaran Rasulullah
himbauan Rasulullah, pernyataan Rasulullah agar kita makinlah pada Islam yang sesungguhnya itu ketika berpisah nyawa dengan badan, kata Rasulullah, jangan bawa 3 perkara. Man faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin. Ketika berpisah nyawa dengan badan, keluarnya roh dari jasad, dan pasti kita semuanya akan merasakan itu. Adakah di antara kita yang kebal dengan itu? Jawabnya tidak. Maka jangan bawa 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Pertama disebut dengan al-kibir, yang kedua disebut dengan al-ghulul, yang ketiga disebut dengan ad-dayin. Dakhal jannah, kata Rasulullah. Ketika 3 perkara ini kita tidak bawa mati, maka Rasulullah mengatakan bagi kita surga. Kamu hanya 3. Pertama, al-kibir. Apa itu al-kibir? Yaitu sombong. Sombong ini dalam 2 kategori. Pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, menganggap enteng orang lain. Sahabat bertanya-tanya ketika itu, ya Rasulullah, kami ini engkau ajarkan rapi, indah, suci. Maka kami suka berpakaian rapi, kami suka bersepatu, kami suka pakai sandal, bahkan kami suka pakai jubah, dan semuanya itu kami sukai yang indah-indah. Sama dengan kita. Kita suka pakaian yang rapi, kita beli mobil, pakai motor, pakai cincin. Apakah ini juga dikatakan sombong ya Rasulullah? Tidak. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Dia menyukai yang indah. Sombong itu bukan begitu. Asalkan tidak untuk memamerkan kekayaan, silakan pakai yang indah-indah. Yang dikatakan sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap enteng orang lain. Menolak yang hak. Yang hak itu hanya satu, Allah. Ketika ada orang mengaku bahwa ia umat Muhammad, dia mengaku beragama Islam, dia mengaku hamba Allah, tetapi dia berani menolak yang hak, maka jangan bermimpi bisa masuk surga. Allah suruh kita, diwajibkan kepada kita sholat, tapi kita sholat hanya hari Jumat atau 2 kali setahun, Idul Adha dan Idul Fitri. Jangan bermimpi bisa masuk surga. Allah haramkan kepada kita judi. Tidak bisa kita judi secara langsung, kita lakukan judi online yang hari ini marak. Berarti kita berani menentang yang hak. Orang yang bermain judi hari ini, baik langsung ataupun judi online, bersiap-siaplah ke neraka. Kalaupun nanti bisa masuk surga, harus transit dulu di neraka. Menolak kebenaran, menolak aturan Allah. Yang kedua, ghamtun nas, menganggap enteng orang lain. Banyak kita yang sombong karena kita punya kelebihan ketimbang saudara-saudara yang lain. Kita sombong dengan kekayaan kita, kita sombong dengan nasab kita, kita sombong dengan ilmu kita, kita sombong dengan jabatan kita. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari kejayaan pasti dijadikan oleh Allah bergantian. Hari ini bisa jadi kita di atas, suatu saat kita akan di bawah. Mentang-mentang berkuasa, ya ada orang lain itu remeh semua.
Orang yang sombong itu jemaah-jemaah yang terhormat sama dengan orang ketika berada di tempat yang tinggi, dia melihat orang ini semua kecil, semuanya rendah. Tapi tahukah kita orang yang di bawah melihat orang yang di atas itu juga kecil? Kita anggap rakyat ini rakyat jelata, ini sepele, hina. Tapi tahukah kita, ketika kita menganggap dia kecil, ketika kita menganggap dia hina, maka dia juga menganggap kita kecil dan dia juga menganggap kita hina. Betapa banyaknya orang yang arogan hari ini, mumpung mentang-mentang saat berkuasa arogan. Ketika mereka tidak lagi diberi amanah oleh masyarakat, oleh rakyat, tidak lagi memegang suatu kedudukan dan jabatan, kita merasa iba. Di tengah masyarakat mereka dicukikan. Sebenarnya ini adalah hukuman yang paling berat. Orang beralih dan timbul, orang kematian dan kita tahu, lah itu orang lah kampung, lah serabut saya sembunyi orang lah kampung. Itu ditinggalkan. Hati-hati, semua tidak akan kembali kepada rakyat. Menganggap enteng orang lain ini sombong. Bahkan ada yang lebih parah daripada itu, sombong karena dia punya ilmu, dia mengerti kitab, dia mengerti bahasa Arab. Semua orang salah, hanya dia yang benar. Tidak pakai jenggot salah. Apakah setengah itu hanya gara-gara tidak pakai jenggot tidak neraka? Tapi ada yang berani mengatakan tidak pakai jenggot neraka. Alhamdulillah kau sudah mampu meniru cara sahabat, cara Rasulullah pakai jenggot. Tapi jangan katakan orang-orang yang tidak berjenggot itu masuk neraka. Bahkan kita sampaikan diskusi seakan-akan dia menantang, sombong dengan ini. Yang kedua, al-ghulul. Al-ghulul ini adalah khianat. Ketika kita diberi amanah oleh Allah, ketika kita diberi amanah oleh negara, ketika diberi amanah oleh instansi, ketika kita diberi amanah oleh seseorang, jangan coba-coba khianat. Diberi kita mobil dinas, alhamdulillah, nikmati. Tapi jangan coba-coba bawa keluarga beli minyak dari kantor. Diberi kita amanah untuk mengelola sesuatu bangunan, alhamdulillah kepercayaan kepada kita, tapi jangan coba-coba main-main di sini. Ketika kita membaca hadis yang panjang, mungkin kita akan menangis. Orang yang mengambil bukan haknya, semua yang diambilnya itu dipikulnya di padang mahsyar nanti sebelum menuju timbangan. Sudah berapa kantong semen yang kita ambil tanpa hak kita? Nanti di pundak kita kantong semen semuanya itu kita pikul. Lihatlah di rumah kita apa benda-benda kantor, barang-barang kantor yang kita bawa pulang. Nanti di padang mahsyar kita naikkan di pundak kita menuju timbangan. Kalau kita baca sebentar lagi, masanya itu 5.000 tahun. Orang tidak perlu menuduh kita, tapi kita yang berperiksa di rumah kita. Apa yang kita beli dari bukan hak kita. Diberi kita amanah SN, pegawai negeri, hari-hari kerja kita keluar kantor. Lalu dari gaji kita beli peralatan rumah tangga, kita beri anak dan istri kita makan. Semuanya itu dipertanggungjawabkan. Rumah yang kita bikin dari gaji yang tidak masuk kantor, rumah itu dipikul di akhirat nanti. Sulit agama kita. Lihatlah orang miskin. Khatib adalah termasuk salah seorang
touring Honda Group dakwah. Betapa bahagianya kita melihat orang-orang yang hidup di desa, hidup pas-pasan, tapi dia menikmati hidup. Betapa banyaknya kita hidup yang megah, tapi kita tidak pernah menikmati hidup. Betapa banyaknya kita yang kaya, tapi tidak pernah merasa kaya. Ini adalah musibah yang terbesar. Sudah kaya tapi tidak pernah merasa kaya. Lalu kapan kita akan kaya? Sementara orang yang makannya sambal, lado, maco, bahkan tidak lo digulai, dipanggang, tapi dia menikmati hidup. Kita ambil pelajaran di situ. Bahkan sangat menyenangkan kita. Dia tidak pernah ada keluhan sakit A, sakit B, sakit C. Sementara kita belum sembuh lagi sakit yang satu, datang lagi penyakit yang lain. Koreksi diri ini di akhir tahun. Yang ketiga, ad-dain. Karena semua kita akan meninggal, jangan ada di antara kita yang membawa ad-dain. Apa itu ad-dain? Hutang. Hari ini kita seakan-akan hutang itu adalah bagian dari hidup. Ini akan-akan itu adalah hal yang sepele, hal yang gampang. Dalam kitab manapun kita baca, meskipun hutang itu 1000, kalau tidak dibayar, akan dibayar dengan amalan besok di akhirat. Hati-hati. Kadang-kadang menyolang mani, gigi pada lidah, merayu-rayu untuk meminjam. Tapi ketika saudara kita meminta hutang, kadang-kadang nama pinjam itu kita berang-berang. Datang mayat kepada sahabat, lalu dihadapkan kepada Rasulullah untuk disolatkan. Pertanyaan Nabi, fahalna aina dayin. Apakah mayat ini masih ada hutang? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersama sahabat menyalatkan. Datang lagi keesokan harinya, waktu yang lain datang lagi, mayat pertanyaan Nabi masih sama, apakah mayat ini masih berhutang? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah bersama sahabat menyalatkan. Tapi kali ketiga ketika disembuhkan mayat, sahabat menjawab, dia masih punya hutang. Apa ya Rasulullah? Kalian sajalah menyalatkan, ada yang satu. Makanya kita di Minang mengamalkan kalau kabilah tarang janganlah taduh hubungi ahli waris. Artinya apa? Sesegera mungkin hutang ini harus dibayar. Bahkan nyawanya tergantung-gantung, maksudnya bukan tidak sampai, tapi alam barzah yang disediakan bagi Allah, kenikmatan bagi orang yang baik, tidak dinikmatinya kalau hutangnya masih ada. Lalu siapa yang bayar? Ahli waris. Saya masih hidup, saya pernah berhutang waktu kecil, waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, tapi orang sudah meninggal, bagaimana caranya? Cari keluarganya. Kalau tidak bisa ketemu keluarganya, berinfak, bersedekah, niatkan untuk dia. Karena seribu perak pun kita berhutang dengan seseorang, harus kita bayar. Tidak ada lagi untuk pembayarannya nanti, karena di situ bukan berlaku lagi dinar dan dirham, tapi kita bayar dengan amalan-amalan kita. Jemaah yang terhormat, begitu sayang Rasulullah kepada, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti, agar kita bisa sampai ke surganya Allah. Rasulullah pesankan 3 ini kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkan dan terhindar dari 3 ini untuk kita bawa hati nanti. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.